Tunggu deh, ini tanda apa ini? Merah kayak gini. Pasti bekas malam. Aduh. Oke guys, lupakan tanda merah tadi ya. Kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi dalam bertemu dengan kakak beradik yang sebelumnya gue udah share bersama dua orang itu, dan saatnya sekarang gue share pengalaman gue sama si kakak yang pertama. Sebelum nonton video kali ini, lu wajib tonton video gue sebelumnya ya, karena ini adalah kelanjutannya. Mereka bertiga emang saudaraan, dan dua orang yang sebelumnya udah gue ceritain udah pernah gue main juga, dan kali ini gue bakal share sama si yang kakak pertama yang jauh lebih berumur daripada mereka. Dasarnya emang gue yang kayak gimana pun suka kali ya. Jadi yang apapun itu kadang-kadang suka di luar dugaan aja. Gue tiba-tiba suka sama si A, sama si B, sama yang muda, sama yang tua. Fokus sama gue ya, jangan sama merah ini. Jadi gini ceritanya. Gue kan punya temen, dan temen gue itu rumahnya dekat sama si kakak beradik ini. Suatu hari gue main ke rumah temen gue ini, dan ternyata temen gue ini adalah salah satu temennya si kakak beradik ini. Kondisinya waktu itu gue main malam hari sih, dan ternyata si kakaknya yang lebih tua ini suka main ke rumah temen gue ini. Wah, ya kebetulan banget dong kalau gitu, kita nongkrong bareng, ngopi bareng, dan ngobrol-ngobrol. Walaupun sudah berumur, tapi dia pelanginya masih ketara banget loh guys. Dari gesturnya, dari cara ngomongnya, dan dari pengalaman seabretnya ketika dulu waktu muda katanya. Ya gue juga sesekali nanya-nanya lah ya, gue penasaran juga nih sama yang si kakaknya ini. Soalnya secara dari sikap dan perilakunya memang agak berbeda sama si yang adiknya yang dua itu. Dia lebih wise, lebih yang kalem gitu kan. Secara fisik juga dia memang sudah sangat berumur. Di sini perlu gue yang bisa lebih aktif. Waktu itu sih pertanyaan gue nggak terlalu yang aneh-aneh ya, karena gue juga takut jadi yang nggak paham. Gue lebih kayak ngebahas hal-hal pengalaman dia ketika dia dulu muda, main sama siapa aja, dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman yang tak terlupakannya gitu kan. Secara zaman dulu sama zaman sekarang pasti beda banget dong. Dan zaman dulu tuh belum ada gadget, jadi pasti mencarinya pun juga beda seperti zaman sekarang. Ketika dia membicarakan tentang pengalamannya, gue seru juga sih dengerinnya, soalnya ternyata lumayan banyak juga ketika dia muda dulu. Waktu itu sih gue mikirnya dia terlalu pasif deh. Kayaknya dia bukan tipikal yang memperlihatkan rasa sukanya kepada seseorang. Jadi ketika ngobrol pun dia biasa aja, nggak yang kelihatan dari matanya, main mata gitu kan. Cuman ya gue yakin sih sesekali juga pasti dia curi-curi pandang ke gue, karena walau bagaimanapun juga dia kan seusia gitu adalah seorang uke. Jadi ya kalau misalnya melihat sosok Seme gitu kan, apalagi lebih muda dari dia, pastilah matanya pun sesekali pasti ada rasa mau gitu. Karena obrolan semakin seru, saling sharing gitu kan, gue nggak mau basi di sini aja. Gue gimana caranya, gue pengen ya sedikit show off gitu ke dia. Kalau gue tuh, gitu kan, gimana kira-kira ya, gue pikir-pikir gimana caranya gitu kan waktu malam hari itu. Dan ketemulah sebuah ide gila. Jadi kondisi rumahnya itu memang ada kamar di paling depan dan juga ada jendela gitu. Jadi ketika waktu itu kita ngumpul di depan jendela kamar depan itu. So, kalau misalnya gue masuk dan jendelanya itu bisa ngeliat gitu kan. Nah, mungkin di sana gue bisa beraksi sedikit nih waktu itu. Pas posisi duduk dia itu mengarah ke jendela. Jadi di sanalah ide cemerlang gue muncul. Gue coba untuk ininya dilepas gitu kan. Dan gue pura-pura kayak yang berpose. Dan ternyata ketika gue berpose kayak gitu, dia ngeliatin terus. Tiba-tiba gue terbawa suasana waktu malam hari itu, dimana kira-kira ya hal gila lainnya. Dan gue putusin ya guys ya, gue putusin malam hari itu gue ngelakuin lebih. Jadi gue coba untuk pull gimana sih Kim? Ya lu bayangin aja deh. Dan ketika ngelakuin pull ya you know lah gue ngelakuin apa gitu kan. Pokoknya mah intinya gue tuh pengen supaya dia tuh terngiang-ngiang di kepalanya karena telah melihat gue gitu. Gak sampai kemana-mana sih, cuman bikin dia penasaran doang. Penasaran dalam artian mungkin pengen lebih kali ya. Gak lama juga setelah itu kembali nongkrong dan ngumpul bareng lagi. Pas lagi nongkrong itu ya roman dia udah berbeda, ekspresi dia udah berbeda. Obrolan makin seru, makin malam juga makin rame. Tapi fokusnya gue adalah ke si kakak yang ini, karena gue pengen juga ngerasain supaya dia tuh bisa
ngefeel sama gue gimana caranya gitu kan. Waktu itu makin bergulir, semakin dini hari juga, dan akhirnya dia pamit karena dia sudah mulai mengantuk. Dan gue yakin di dalam pamitnya itu dia ada rasa terbayang-bayang. Dan pasti dia pengen juga malam hari itu sama gue. Cuman ya gimana sih, soalnya susah tempatnya waktu itu sih guys. Gak menemui solusi untuk misalnya kita sampai bisa ngelakuin malam itu juga. Dia pulang gitu kan, ya udah akhirnya gue masih nongkrong sama teman-teman yang lain. Ada satu yang ketinggalan, dia rokoknya nggak kebawa. Sementara dia udah pergi, pasti udah nyampe ke rumahnya. Waduh, gimana nih rokoknya nggak kebawa nih gitu kan. Kira-kira dianterin nggak ya? Gue pinjem motor temen gue waktu itu buat ke rumahnya, nyusul ngasihin rokok. Siapa tahu kalau mungkin di rumahnya bisa lebih leluasa. Dan akhirnya gue berangkat menuju rumah si kakak yang pertama ini. Rumahnya tuh kan bareng sama yang si nomor 3, tapi agak ke belakang. Jadi gimana caranya gue nyampe ke rumahnya ini tanpa ketahuan si adiknya yang bungsu ini gitu. Karena kalau ketahuan nanti pasti si nomor 3 ini bakal mikir yang kemana-mana sama gue. Untungnya pas sampai depan rumah si nomor 3 ini, si kakaknya yang nomor 1 ini belum masuk ke dalam. Dia lagi do something apa gitu di luar kan, sambil benerin sepedanya. Dan kebetulan banget waktu itu gue langsung manggil dia dong, karena gue takut dia keburu masuk, dan gue langsung saut dia. Dia langsung balik badan dan senyum. Kebetulan banget waktu itu, kalau misalnya dia nggak ada di luar, gue bingung, gue mau lewat mana, dan gue juga harus ketuk pintu yang mana gitu. Kata ya udah aja, gue langsung kasihin rokoknya, dia nyamperin. Pas ketika nyamperin, dia senyum-senyum sama gue juga sama. Dia kayaknya ngerti gitu. Terus dia bilang katanya, nggak mampir dulu gitu. Nah itulah kata-kata itu yang gue nantiin dari tadi. Gue bilang, emangnya boleh? Ya bolehlah, sini kita sebentar biar tahu rumah saya, katanya gitu. Akhirnya gue langsung mengiyahkan, tapi gue bingung ini gimana motor. Ternyata ada gang melipir ke samping kiri, jadi langsung tembus ke rumah belakangnya gitu kan. Gang itu agak sempit sih, dan gue pun agak worry sama motor apakah masuk atau enggak. Tapi gue coba, ya syukurlah akhirnya bisa ke bawah ke belakang motornya biar aman gitu kan. Dan tibalah di rumahnya. Nyampe rumahnya itu suasananya sih agak sederhana ya, dan lampu pun juga kebanyakan lampu yang remang-remang kayak bolam gitu. Jadi pas masuk juga suasananya udah terbawa ke hal-hal yang gitu loh guys. Gue pun langsung otomatis aja sama keadaan kayak gitu. Terus gue dipersilakan duduk waktu itu. Ya karena gue sebelumnya udah ngelakuin show off ke dia waktu di rumah teman gue itu, jadi gue udah nggak ada rasa tanggung lagi gitu kan. Gue tinggal meneruskan aja waktu malam hari itu. Dan karena suasananya kan agak gerah waktu malam hari itu, jadi gue pura-pura aja untuk buka. Ketika itu dia langsung senyum-senyum, langsung kayak yang gak enak diam gitu kan, menatapnya lah. Dan ternyata ketika waktu gue udah dalam keadaan seperti itu, yang gue pikir awalnya dia itu pendiam dan tidak aktif, ternyata ketika malam hari itu dia malah aktif banget, dan dia keluar jiwa aslinya ternyata guys. Dan setelah itu dia langsung nyamperin gue. Ya udah gitu, dia mulai ngelakuin itu awal-awal sama gue. Ya umur segitulah ya guys, jadi ya perlakuannya pun juga biasa aja. Ya gue terbawa suasana, gue pun enjoy. Ya udah akhirnya gue yang menghandle. Waktu itu kondisi dia kan pakai sarung, jadi gampang banget. Setelah gitu gue diarahkan ke sebuah ruangan kayak kamar gitu sih, cuman tidak ada kasur, cuman ada tikar doang. Ya udah di tikar itu kita doing something itu. Ya kita ngelakuin seperti biasanya sih guys. Bisa lo bayangin deh ketika gue gituan sama dia. Cuman waktu itu gue sih enjoy banget guys ngelakuinnya, karena akhirnya gue bisa main juga sama si kakaknya yang nomor 1 ini akhirnya. Ya walaupun gak terlalu lama sih waktu itu, jadi kita ngelakuinnya ya senormalnya aja gitu. Berapa saat kemudian ya udah kita kelar waktu itu. Setelah ngelakuin itu gue seperti biasa beres-beres, tapi dia bilang katanya di sini aja nginep, gak usah pulang. Ya gue nggak mungkin dong ya, karena gue juga pinjem motor temen di sini. Kalau misalnya nanti gue nginep, nanti pada nanyain, pada nyariin gitu kan. Dan juga waktu itu gue kan bilangnya cuma nganterin rokok doang. Akhirnya gue pamit dan dianterin ke depan lewat jalan melipir itu. Dan ya itulah kejadiannya guys sama yang si nomor 1 ini. Dan untungnya waktu itu kebetulan aja sih pas lagi nongkrong dia ikut nongkrong. Dan by the way kata teman gue juga dia emang sering nongkrong sih, makanya gak sulit untuk bertemu dengan dia dalam keadaan yang ngumpul-ngumpul bareng kayak gitu.
Oke guys, thank you banget ya udah nonton video gue kali ini. Semoga kalian terhibur. Thank you banget nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time.